Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Semangat kan? Masih Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Maka dari itu kita perlu menjaga jarak, memakai masker, dan satu lagi apa? Mencuci tangan. Gitu. Semangatnya mana nih? Semangat suaranya. Ya, Bu. Sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis. Yang kedua, argumentasi, yaitu unsur penjelas sebagai pendukung tesis yang disampaikan berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta, pernyataan para ahli. Yang ketiga, penegasan ulang, bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah saran terhadap permasalahan yang diangkat. Lalu kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 6. Yang pertama, nomina atau kata benda. Yang kedua, pronomina atau kata ganti orang. Yang ketiga, verba atau kata kerja. Yang keempat, adjektiva atau kata sifat. Yang kelima, adverbia atau kata keterangan. Yang keenam, konjungsi atau kata hubung. Sampai sini sudah paham semua? Paham, Bu. Bu. Ya, baik. Kalau sudah paham semua, coba titis struktur teks eksposisi ada berapa? Ada 3, Bu. Ya. Miska, kaidah kebahasaan teks eksposisi ada berapa? Ada 6, Bu. Oke. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, langsung kita ke diskusi. Saya share LKPD-nya ya. Ya, Bu. Kalau sudah siap, kalian mulai berdiskusi antara kelompok 1 dan kawan-kawan, serta kelompok 2 dan kawan-kawan. Sudah saya bagi ya. Kelompok 1 mana suaranya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, bisa dimulai diskusinya. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Delva, menurut kamu tesis ada di paragraf berapa ya? Ada di paragraf 2. Oh iya, Miska, menurut kamu argumentasi ada di paragraf berapa sih? Argumentasi di paragraf 2. Tania, menurut kamu penegasan ulang ada di paragraf berapa? Biasanya penegasan ulang ada di paragraf yang terakhir. Kaidahnya ya. Delva, apa namanya? Nominanya ada di paragraf berapa?
Nomina ada pronomina. Tania, menurut kamu pronomina ada di paragraf berapa? Paragraf 2, yaitu kebutuhan katanya merujuk pada adjektiva itu ada di paragraf berapa ya? Ada di paragraf 2. bukan di paragraf 2, tapi di paragraf 1. Contohnya bumi, habitat, dan alam. Nah, kaidah yang terakhir yaitu konjungsi. Ada di bagian berapa? Ayo. Paragraf 1 bukan? Ya, contohnya apa aja? Yang adalah, serta, dan sedangkan. Ya. Nah, kelompok 2 mana nih suaranya nih? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Silakan berdiskusi kelompok 2. Tina, menurut kamu tensis ada di paragraf berapa, Tin? Tesis ada di paragraf 1, Tis. Tis, menurut kamu argumen ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 2. Kalau argumentasi itu ada berapa di dalam cerita tersebut, Fik? Ada 2, Tis. Kalau Tis, menurut kamu penegasan ulang ada di paragraf berapa? Kalau menurut aku penegasan ulang itu ada di paragraf terakhir, Tin. Untuk analisis kaidahnya itu kata benda ada di paragraf berapa sih, Tin? Ada di paragraf 2, Tis. Contohnya manusia. Oh, kata ganti orang itu ada di paragraf 3 nggak sih? Iya, Tis, benar. Contohnya kita, ya kan? Ya, kita. Kata kerja itu ada di paragraf 2 bukan? Ya, benar, Tis. Tis, kata keterangan ada di paragraf 3 bukan sih? Iya, ada di paragraf 3. Contohnya Indonesia sama Jakarta. Kalau kata sifat ada di mana? Kata sifat ada di paragraf 3, Tis, yaitu sangat jelas. Oh, yang terakhir konjungsi itu kan kata penghubung. Nah, ada di paragraf berapa sih, Tin? Ada di paragraf 1, yaitu yang adalah dan bakat ya. Bakat bukan sih, Tis? Bukan deh kayaknya. Menurut aku contohnya itu bahwa, oleh, yang, atau, sama dengan, Tin. Oh iya, Tis. Ada kendala di kelompok 1 atau kelompok 2? Tidak, tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya baik, nanti dipresentasikan ya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit sambil kalian membuat PowerPoint-nya ya. Saya tunggu kurang lebih 5 menit lagi. Oke, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan yang mau presentasi kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu. Ya, biar adil kelompok 1 dulu ya. Nah, oke. Kelompok 1 silakan dibuka PowerPoint-nya. Kelompok 1 Britania, Delva, dan satu lagi Miska. Silakan dipresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami analisis struktur teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Yang ke-1 ada tesis. Bumi saat ini sedang mengalami berbagai masalah lingkungan yang serius. Masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat, dan serta peningkatan populasi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan populasi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua ada argumentasi. Yang ke-1, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi. Lanjut, yang baca argumentasi 2 dan penegasan ulang siapa di kelompok 1? Argumentasi 2. Penerapan konsep pengembangan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.183 ha atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. 3. Penegasan ulang masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya. Hasil analisis kaidah kebahasaan teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Tolong di on ya kameranya ya. Kameranya di on ya Miska. Satu nominal ada di paragraf 1. Contohnya tumbuhan dan hewan. Yang kedua ada pronomina ada di paragraf kedua, contohnya kebutuhannya, katanya merujuk pada kata generasi. Ketiga ada verbal ada di paragraf 1, contohnya menghadapi dan menyelesaikan. Yang keempat ada adjektiva ada di paragraf 1, contohnya serius dan besar. Yang kelima ada adverbia ada di paragraf 1, contohnya bumi dan habitat alam. Yang terakhir ada konjungsi ada di paragraf 1, contohnya yang, adalah, serta, dan sedangkan. Mempresentasikan hasil analisis struktur teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan, dimulai dari Aloysius Wikan. Ya, di sini saya akan membacakan hasil analisis struktur teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Yang pertama, pernyataan pendapat. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nama masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuh dan hewan, kerusakan habitat alam, serta
tingkat polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua, argumentasi satu, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, dan 241 gempa bumi, 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh kerusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Yang kedua, Lanjut, Yang Tina. kedua, argumentasi dua, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. 3. Penegasan ulang. Masalah dilakukan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambahnya buruknya kondisi. Hasil analisis kaidah kebahasaan teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Pertama, kata benda terdapat pada paragraf 2, contohnya manusia. Kedua, kata ganti orang terdapat pada paragraf 3, contohnya kita. Ketiga, kata kerja terdapat pada paragraf 2, contohnya menyimpulkan, memperhatikan, mempertimbangkan, memenuhi. Keempat, kata sifat terdapat pada paragraf 3, contohnya sangat jelas. Kelima, kata keterangan terdapat pada paragraf 3, contohnya Indonesia, Jakarta. Keenam, kata hubung terdapat pada paragraf 1, contohnya bahwa, oleh, yang, atau dengan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi saya lihat ada perbedaan ya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Gitu. Mari sekarang saya berikan simpulannya agar kalian paham nih tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan tersebut. Disimak ya. Saya share dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi simpulan dari hasil analisis struktur dan kaidah kebahasaannya adalah yang pertama, tesisnya itu terdapat pada paragraf 1. Tadi sudah ada kan, kalian bisa dibaca paragraf 1 itu. Yang kedua, argumentasi terdapat pada paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir, ada penegasan ulang atau rekomendasi yang terdapat pada paragraf ke-7 atau paragraf terakhir. Lalu ada kaidahnya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada nomina yang terdapat di paragraf 1, yaitu tumbuhan dan hewan. Contohnya ya. Lalu ada paragraf 2, yaitu manusia. Lalu ada pronomina terdapat di paragraf 2, contohnya kebutuhannya. Nah, katanya itu yang merujuk pada kata generasi. Lalu di paragraf ketiga ada kata kita sebagai pronomina. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Di
di paragraf 1 itu terdapat kata menghadapi dan menyelesaikan. Di paragraf 2 ada kata menyimpulkan, memperhatikan, mempertimbangkan, dan memenuhi. Lalu paragraf 3 ada kata menggambarkan. Paragraf 4 kata mengabaikan. Paragraf 5 juga sama nih. Ada kata mengabaikan dan memperhatikan. Di paragraf 6 ada kata mengabaikan juga. Di paragraf 7 ada kata mengatasi dan mencegah. Itulah verba yang terdapat dalam ini ya, teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan ya. Lalu ada adjektiva, kata sifat. Ada di paragraf 1, kata serius dan besar. Paragraf 3 sangat jelas. Paragraf 6 kata tinggi. Setelah itu kita lanjut ke adverbia. Adverbia itu kata keterangan. Kata keterangan itu ada keterangan tempat dan waktu. Paragraf 1-nya terdapat bumi dan habitat alam. Paragraf 3 ada Indonesia dan Jakarta. Paragraf 4 ada tahun 2005 sampai 2006 yang termasuk kata keterangan waktu. Lalu ada kata tempat, keterangan tempat yaitu hutan. Di paragraf 5-nya ada Jakarta sebagai kata keterangan tempat. Setelah itu ada juga keterangan waktunya yaitu Februari 2007. Selanjutnya ada nih satu lagi di paragraf 6, kata keterangan tempat yaitu Jakarta. Selanjutnya kita lanjut ke konjungsinya. Konjungsinya itu ada di paragraf 1 yaitu yang, adalah, serta, dan sedangkan. Sebagaimana tadi disebutkan ya di presentasi kelompok 1 dan 2. Lalu ada di paragraf 2 kata bahwa, oleh, yang, atau dengan. Di paragraf 3 ada kata pada, sebagai, atau, oleh, dan yang. Lalu paragraf 4-nya ada kata dan, oleh, yang. Paragraf 5 ada kata yang, karena, sebagai, dan. Paragraf 6 ada kata dan, ialah, yang, dengan, serta. Nah, sekarang konjungsi yang terakhir ada di paragraf 7, yaitu yang, meskipun, setidaknya, untuk. Itu. Jadi dikoreksi ya. Tadi saya lihat masih ada banyak sedikit kekurangan lah, kurang lebihnya masih ada kekurangan. Tadi kan jawabannya kurang lengkap saja ya, sudah benar tetapi kurang lengkap saja. Betul nggak nih kelompok 1? Betul. Ya, nah udah merasa sempurna belum hasilnya? Belum Bu. Ya, oke. Nanti pertemuan berikutnya diperbaiki ya, kalau ada tentang menganalisis sebuah teks. Gitu. Oke Bu. Sampai sini sudah paham? Sudah Bu. Ya, kalau sudah paham, saya akan berikan sebuah evaluasi. Evaluasinya berupa soal ya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit, kalian kerjakan evaluasi 10 soal. Dimulai dari sekarang. Ayo. Oke Bu.
Yang udah selesai, tunjuk tangan ya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah selesai? Sudah Bu, sudah Bu. Ya, tadi kita sudah mengerjakan evaluasi dan nilai tertingginya diraih oleh Zahra Titis. Selamat ya Zahra Titis ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, nanti hadiahnya diambil kalau Zahra Titis ke lab ya saat praktek ya. Iya Bu. Ya, jadi pembelajaran hari ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.